Oke, Pak Rektor, kita kembali ke buah santai kita. Ini sesi yang terakhir. Di sesi terakhir ini saya kepingin tanya dengan Pak Rektor, seberapa besar perhatian umrah terhadap masalah kebudayaan? Karena ini negeri Bunda Tanah Melayu. Bunda Tanah Melayu itu budayalah basicnya, basisnya seperti itu. Nah, sementara di umrah kan mungkin belum ada ya semacam jurusan tentang budayaan, misalnya seperti kalau di UNRI di UNRI atau di UI itu ada universitas UIB FIB, Fakultas Ilmu Budaya seperti Lanjang Kuning. Itu ada nggak unggulan atau jurusan tertentu nanti yang akan mungkin dibangun di umrah untuk kepentingan menjaga merawat sumber bahasa, sumber yang masih ada di sekian ini. Ya, baik Pak Rida. Jadi pertama saya ingin sampaikan, umrah itu visinya memang menjadi Center of Excellence dalam riset dan budaya maritim. Itu udah jadi tujuan kita. Meskipun hari ini belum ke sana. Nah, tapi kita harus mewujudkannya. Nah, di era kepemimpinan saya, memang kita memiliki rencana membuat sebuah fakultas yang terkait dengan ilmu budaya. Cuman namanya mungkin nggak Fakultas Ilmu Budaya. Yang saya propose ke Senat nanti adalah Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari. Yang di dalamnya ada jauh lebih fokus, jauh lebih jelas daripada tapi kan nanti sangat tergantung daripada Senat dan juga Sivitas kan. Jadi itu ya propose yang saya pikirkan. Dan di dalamnya nanti ada antropologi, ada sastra Melayu, bahkan juga mungkin bahasa Tionghoa, karena kita hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa di sejak ratusan tahun. Nah, ini penting buat kita untuk mendorong ini supaya menjadi khasana yang bisa memperkaya kita juga. Terus juga tadi misalnya arkeologi, ya kan karena banyak juga di Kepri ini hal-hal yang memang perlu digali lebih dalam. Yang jelas Fakultas Ilmu Budaya insya Allah kita akan usulkan ke kementerian supaya ini bisa menjadi setujui. Hanya memang kita pengen nomenklaturnya supaya bisa brandingnya berbeda, kita kasih nama yang tadi saya bilang, Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari. Tinggal nanti ya sangat tergantung dari komunikasi dengan kementerian, karena nomenklatur itu kan kita yang propose Pak, kita yang usulkan. Jadi bisa saja disetujui atau mereka hanya bilang, oh pakai ilmu budaya saja, selesai, itu boleh. Tapi memang kita sudah lihatkan insya Allah dalam 4 tahun ke depan kita harus sudah membuat desain itu. Tapi memang membuat fakultas kan juga nggak gampang nih Pak Rida. Jadi mungkin kita usulkan ya bisa 2-3 tahun baru dia dibolehkan gitu kan. Kan harus ada yang ngajarnya, ada dosennya, SDM-nya. Tapi kita siapkan, kita menyiapkan supaya nanti umrah ke depan memang harus sudah punya fakultas budaya itu. Dan menurut saya haruslah, karena ini dibikin di Bunda Tanah Melayu, kalau tak ada yang ikut memikirkan budaya Melayu ini kan nanti lama-lama punah ini kita sudah mulai banyak kehilangan ini. Padahal warisan budayaan di Bintan saja itu luar biasa. Itu pertanyaan yang selalu disampaikan waktu Malaka jatuh ke tangan Portugis, kenapa dia memilih Bintan sebagai tempat menyingkir seperti itu? Kenapa dia tidak begitu tempat lain? Karena Malaysia itu sebenarnya itu begitu luas, tidak boleh di semua. Tapi kenapa dia memilih Bintan? Kenapa Sultan Mahmud itu pindah dari Uluwatu itu ke Lingga? Kenapa tidak pindah ke tempat lain? Kenapa? Jadi ada hal-hal tertentu yang secara maritim sebetulnya itu adalah bahagian budaya yang sangat. Saya setuju tuh Pak. Ya makanya itu kita harapannya ya kita juga memiliki beberapa dosen yang concern ke sana, misalnya kayak Dr. Abdul Malik ya. Kita juga berharap beliau bisa segera jadi guru besar juga. Kita dorong Pak supaya tahun ini atau sudah associate profesor. Sudah profesor. Kita memang minta supaya beliau segera juga dan lebih menyiapkan kader-kadernya nih yang generasi-generasi yang bisa membackup beliau juga. Nah ini tadi untuk mengawal si Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Maritim Pak. Jadi insya Allah mohon doanya, dan tentunya nanti para pegiat-pegiat budayawan dan lain juga akan bisa kita libatkan dalam persiapan pembuatan, dan bahkan bisa juga dibuka bisa menjadi dosen di umrah, karena nanti ada mekanisme namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Pak Rida sekalipun bisa jadi dosen umrah, ya kan? Tak ada sekolahnya. Tapi memang bisa Pak. Sekarang ada mekanisme seperti itu. Jadi praktisi ekspor ataupun orang yang sudah banyak pengalaman itu bisa. Contohnya kayak Bu Susi. Bu Susi kan sekolahnya nggak selesai SMA-nya juga, tapi dia bergelar doktor di Undip karena memang dia direkognisi. Boleh itu. Inggris aja hebat. Gitu. Jadi itu mudah-mudahan nanti kita akan coba. Dan selain itu tidak hanya Fakultas Ilmu Budaya, kita juga
Ya tadi pertama meningkatkan jati diri kemaritiman dengan pembentukan fakultas-fakultas yang berbau maritim ya. Dan kemudian ada Pak tadi farmasi bahari Pak. Jadi fakultas kedokterannya harus ada juga di Kepri ini gitu. Iya, tapi berbasis lah ya. Oke Pak Rektor, terima kasih banyak. Ini semua yang sudah sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi trust program Bapak bisa yang bisa diwujudkan, satu gerindamnya bisa dijalankan secara step by step dengan sasaran tertentu, dan umrah menjadi salah satu ukuran tinggi yang penting, keunggulan di kawasan ini untuk masa depan, kurang lebih seperti itu. Baik. Ya, selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat mengatasi masalah-masalah yang ada seperti itu ya. Terima kasih Pak Redamon selamat. Ya, oke. Dan juga tunjuk ajarnya. Ya, oke, sebagai kenang-kenangan ini Pak Rektor, ini yang bisa kami sementara waktu. Luar biasa. Ini ada baju kaos, ada gambarnya, gambar programnya ini, kemudian ini apalah untuk kenang-kenangan tahun sini ada acara kita. Kemudian terima kasih Pak Rida, ini mungkin sambil dilihatkan ke kamera. Udah? Ya. Masuk? Oke. Terima kasih Pak Rida. Supaya tak dibully. Kalau kita bersalaman nanti. Oke, dah close. Terima kasih semua Bapak Pemirsa, terima kasih atas atensi saudara semua pada program ini. Mungkin masih banyak kekurangan pada program yang pertama, kita coba memperbaiki pada masa-masa yang akan datang dengan teknologi yang lebih bagus dan penyebaran informasi yang lebih banyak ke kawasan-kawasan lain. Kita berharap dengan adanya program streaming seperti ini, orang di Natuna di mana-mana bisa menonton. Kalau kita pakai pemancar yang dimiliki oleh Minang TV mungkin agak sulit, tapi dengan ada teknologi streaming dan teknologi yang lain itu informasi akan jauh lebih luas seperti itu. Oke, terima kasih. Baik. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Masih bisa beberapa kali lagi kita bertemu. Siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.